Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep dasar probabilitas. Apa sih itu probabilitas? Probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dalam matematika, kemudian digunakan secara lebih luas tidak hanya dalam matematika dan statistika saja, tapi juga keuangan, sains, dan filsafat. Probabilitas adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti akan terjadi. Sebaliknya, apabila probabilitas bernilai 0, maka kejadian tersebut akan mustahil dan tidak mungkin akan terjadi. Dalam mempelajari probabilitas, ada 3 kata kunci yang harus diketahui. Yang pertama adalah eksperimen, yang kedua adalah hasil, dan yang ketiga adalah kejadian atau peristiwa, atau disebut juga dengan event. Ada 2 pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama adalah pendekatan klasik, yang kedua adalah pendekatan subjektif. Probabilitas adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Oleh karena itu, probabilitas merupakan suatu indeks atau nilai, maka memiliki batasan-batasan, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 1, yang berarti 0 kurang dari P kurang dari 1. Jika P sama dengan 0, disebut dengan probabilitas kemustahilan. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Jika P sama dengan 1, disebut probabilitas kepastian. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah 0 kurang dari P kurang dari 1. Disebut probabilitas kemungkinan. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut dapat atau tidak akan terjadi. Beberapa aturan dasar probabilitas. Aturan penjumlahan. Kejadian saling meniadakan. 2 peristiwa atau lebih tersebut saling meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jika peristiwa A dan B saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PA atau B sama dengan PA plus PB atau PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Contoh, sebuah dadu dilemparkan ke atas. Peristiwanya adalah A sama dengan peristiwa mata dadu 4 muncul. B. Peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Tentukan probabilitas dari kejadian berikut. Mata dadu 4 atau lebih kecil dari 3 muncul. Penyelesaian, PA sama dengan 1/6, PB sama dengan 2/6. PA atau B sama dengan PA plus PB sama dengan 1/6 plus 2/6 sama dengan 0,5. Kejadian tidak saling meniadakan. 2 peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PA dan B. PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Jika 3 peristiwa A, B, dan C tidak saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PA gabungan B gabungan C sama dengan PA plus PB plus PC dikurangi PA irisan B dikurangi PA irisan C dikurangi PB irisan C ditambah PA irisan B irisan C. Contoh, 2 buah dadu dilemparkan bersamaan apabila A sama dengan peristiwa mata 4,4 muncul. B. Peristiwa mata lebih kecil dari 3,3 muncul. Tentukan probabilitas PA atau B. Penyelesaian. PA sama dengan 1/36, PB sama dengan 14/36,
PA irisan B sama dengan 0. PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. 1/36 ditambah 14/36 dikurangi 0 sama dengan 0,42. Aturan perkalian. B per A dibaca probabilitas terjadinya B dengan syarat peristiwa A terjadi. Contohnya, sebuah kotak berisi 11 bola dengan rincian 5 buah bola berwarna putih dengan tanda positif, 1 buah bola putih dengan tanda negatif, dan 3 buah bola kuning dengan tanda positif, dan 2 buah bola kuning dengan tanda negatif. Contoh soalnya, seseorang mengambil bola kuning dari kotak yang bertanda negatif. Berapa probabilitas bola itu dengan tanda positif? Cara mengerjakannya yaitu kita misalkan A sama dengan bola kuning dan B plus sama dengan bola positif, dan B min adalah bola negatif, sama dengan PA adalah 5/11. P, B positif gabungan dari A sama dengan 3/11. Probabilitas gabungan atau tidak saling bebas, yaitu terjadinya dua peristiwa yang secara berurutan dengan peristiwa yang saling mempengaruhi. Terdapat dua contoh dari probabilitas gabungan. Yang pertama, jika dua peristiwa A dan B, gabungan probabilitas yang terjadi adalah P A dan B sama dengan P A gabungan dari B, sama dengan P A dikali P B per A. Contoh yang kedua yaitu jika tiga peristiwa A, B, dan C, gabungan probabilitas yang terjadi adalah P A gabungan dari B, B gabungan dari C, sama dengan PA dikali P B per A dikali P C per A gabungan dari B. Sebagai contoh, dari satu set kartu grid G berturut-turut diambil sebanyak 2 kali secara acak. Hitung probabilitas kartu king atau A pada pertama dan kartu as atau B pada kedua. Jika pada kartu pertama tidak dikembalikan. Cara mengerjakannya yaitu kita misalkan A adalah pengambilan pertama keluar kartu king. PA sama dengan 4/52. Dan B per A kita misalkan pengambilan kedua keluar kartu as. P B per A sama dengan 4/51, sama dengan P A gabungan dari B, sama dengan PA dikali P B per A, sama dengan 4/52 dikali 4/51. Jawabannya adalah 0,006. Probabilitas marginal atau tidak saling bebas yaitu terjadinya suatu peristiwa yang tidak memiliki hubungan dan terjadinya peristiwa lain yang saling mempengaruhi. Contohnya, jika dua peristiwa A adalah marginal, maka probabilitas yang terjadi pada peristiwa A adalah PA sama dengan sigma P B gabungan dari A. Cara penyelesaiannya adalah dengan rumus sigma P AI dikali P B
per AI sama dengan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Kejadian bebas. Dua kejadian atau lebih dikatakan bebas apabila terjadi kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Dua kejadian A dan B dikatakan bebas kalau kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, begitu juga dengan sebaliknya. Jika A dan B merupakan kejadian bebas, maka P kali A atau B sama dengan P kali A, dan P kali B atau A sama dengan P kali B. P kali A beririsan dengan B sama dengan P kali A kali P kali B sama dengan P kali B kali P kali A. Contoh, suatu mata uang logam 50 dilempar ke atas sebanyak 2 kali. Jika A pertama adalah lemparan pertama yang mendapat gambar burung atau B, dan A kedua adalah lemparan kedua yang mendapatkan gambar burung atau B, berapakah P kali A beririsan dengan A kedua? Karena pada pelemparan pertama hasilnya tidak mempengaruhi pelemparan kedua, dan P kali A pertama sama dengan P kali B sama dengan 0,5, dan P kali A lemparan kedua sama dengan P kali B sama dengan 0,5, maka P kali A beririsan dengan A lemparan kedua sama dengan P kali A kali P kali A kedua atau lemparan kedua sama dengan P kali B kali P kali B sama dengan 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Rumus Bayes. Jika dalam suatu ruang sampel S terdapat beberapa peristiwa saling lepas, yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN, yang memiliki probabilitas tidak sama dengan 0, dan bila ada peristiwa lain misalkan X yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa A1, A2, A3, dan A seterusnya hingga AN, maka probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa A1, A2, A3, hingga seterusnya hingga AN dengan diketahui peristiwa X tersebut adalah: contoh, 3 kotak masing-masing memiliki 2 laci. Di dalam laci-laci tersebut terdapat sebuah bola. Di dalam kotak pertama terdapat bola emas, di dalam kotak kedua terdapat bola perak, dan di dalam kotak ketiga terdapat bola emas dan perak. Jika diambil sebuah kotak dan isinya bola emas, berapa probabilitas bahwa laci berisi bola perak? Penyelesaian. Misalkan A1 peristiwa terambil kotak 1, A2 peristiwa terambil kotak 2, A3 peristiwa terambil kotak 3. X peristiwa laci yang dibuka berisi bola emas. Kotak yang memenuhi pertanyaan adalah kotak ketiga atau P kali A ketiga kali X. P kali A ke-1 sama dengan 1/3, P kali A kedua sama dengan 1/3, P kali A ketiga sama dengan 1/3, sama dengan P kali X atau X1 sama A1 sama dengan 1, P kali X atau A kedua sama dengan 0, atau P kali X A ketiga sama dengan setengah. 4. Permutasi data kombinasi. Pembicaraan mengenai permutasi dan kombinasi selalu berkaitan dengan prinsip dasar membilang dan faktorial. Prinsip dasar membilang. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam satu cara, kejadian kedua dalam N2 cara sama dengan cara, demikian seterusnya sampai kejadian K dalam N2 cara, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dalam N1X, N2X, dan seterusnya hingga X N cara. Contoh,
Seorang pengusaha ingin berpergian dari Jakarta ke ujung Padang melalui Surabaya. Jika Jakarta sampai Surabaya dapat dilalui dengan 3 cara. Dari Surabaya hingga ujung Pandan dapat dilalui dengan 2 cara. Ada beberapa cara pengusaha tersebut dapat tiba di ujung Padang melalui Surabaya. Penyelesaiannya, misalkan dari Jakarta ke Surabaya atau N1 sama dengan 3 cara. Dari Surabaya ke ujung Padang N2 sama dengan 2 cara. Cara pengusaha tersebut dapat tiba di ujung Padang melalui Surabaya adalah N1 kali N2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Faktorial adalah perkalian semua bilangan positif atau bilangan asli terurut mulai dari bilangan 1 sampai bilangan yang bersangkutan atau sebaliknya. Faktorial dilambangkan dengan jika n sama dengan jika n min 1 jika n sama dengan n-1, 2 hingga seterusnya, maka n sama dengan n kali n-1 kali n-2 hingga seterusnya hingga kali 2 kali 1 sama dengan n kali n-1 kuadrat. Selanjutnya yaitu permutasi. Pengertian dari permutasi yaitu suatu penyusunan atau pengaturan suatu objek ke dalam suatu urutan tertentu. Notasi dari permutasi adalah P. Jika K objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat ditentukan yaitu disebut dengan N permutasi K yang dinotasikan dengan NPK, di mana NPK sama dengan N faktorial per dalam kurung N min K faktorial. Misalnya dalam contoh soal, hitunglah 6P2. Sehingga penyelesaiannya diketahui N sama dengan 6 dan K sama dengan 2. Dan dapat diselesaikan dengan rumus NPK sama dengan N faktorial per dalam kurung N min K faktorial. Sehingga 6P2 sama dengan 6 faktorial per dalam kurung 6 min 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Sehingga hasilnya sama dengan 6 kali 5, sama dengan 30. Selanjutnya yaitu permutasi dengan pengulangan. Permutasi dengan pengulangan artinya permutasi yang membolehkan objek yang sama untuk muncul lebih dari 1 kali. Jika K objek diambil dari N objek, di mana objek-objek tersebut boleh muncul dari 1 kali, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah N pangkat K. Misalnya dalam contoh soal, berapakah banyaknya angka 3 digit yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana angka-angka penyusunan tersebut boleh muncul lebih dari 1 kali. Maka penyelesaiannya diketahui N sama dengan 5, K sama dengan 3. Maka banyaknya angka 3 digit yang dapat dibentuk adalah N pangkat K sama dengan 5 pangkat 3. Hasilnya 125. 5. Manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta
mengamalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Mengambil keputusan yang lebih tepat yang dimaksudkan itu tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. 2. Dengan teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atau hipotetis yang terkait tentang karakteristik populasi. Menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya yang terkait tentang karakteristik populasi pada saat ini. 3. Mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Menghitung probabilitas atau peluang suatu kejadian. Jika tadi kita hanya memperhatikan peluang suatu kejadian secara kuantitatif, hanya memperlihatkan apakah kejadian tersebut memiliki peluang besar akan terjadi atau tidak. Di sini kita akan membahas nilai dari probabilitas suatu kejadian secara kuantitatif. Kita bisa melihat apakah suatu kejadian berpotensi terjadi ataukah tidak. Misalkan kita memiliki sebuah dadu yang memiliki muka gambar dan angka. Jika koin tersebut kita lemparkan ke atas secara sembarangan, maka kita memiliki dua pilihan yang sama besar dan kuat, yaitu peluang munculnya angka dan peluang munculnya gambar. Jika kita perhatikan secara seksama, pada saat koin hanya terdiri dari satu muka, satu gambar, dan satu angka, maka peluang munculnya angka dan gambar adalah sama kuatnya, yaitu 1,2. Satu menyatakan hanya satu dari muka pada koin yang mungkin muncul, entah itu gambar maupun angka. Sedangkan dua menyatakan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan koin, yaitu munculnya gambar plus munculnya angka. Jika kita berbicara tidak lagi dua kejadian, yaitu menyangkut banyak kejadian yang mungkin terjadi, mengingat dari hasil pengumpulan dan penelitian data diperoleh suatu rumusan sebagai berikut. Jika terdapat N peristiwa dan NA dari N peristiwa tersebut membentuk kejadian A, maka probabilitas A adalah P buka kurung A tutup sama dengan NA atau N, di mana NA sama dengan banyaknya kejadian. Sejarah probabilitas. Probabilitas dikenal dengan teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Italia yang bernama Girolamo Cardano 1501 sampai 1576. Cardano lahir pada tanggal 24 September 1501. Cardano merupakan seorang penjudi pada waktu itu. Walaupun judi berpengaruh buruk terhadap keluarganya, namun judi juga memacunya untuk mempelajari peluang. Dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Alea atau Book on Games of Chance pada tahun 1565, Cardano banyak membahas konsep dasar dari peluang yang berisi tentang masalah perjudian.
Sayangnya tidak pernah dipublikasikan sampai 1663. Girolamo merupakan salah seorang dari bapak probability. Pada tahun 1654, seorang penjudi lainnya yang bernama Chevalier de Mere menemukan sistem perjudian. Di awal tahun 1656, Christian Huygens menulis naskah Van Rekening in Spellen van Geluk. Van Rekening in Spellen van Geluk adalah risalah singkat terdiri dari 15 halaman, yang kemungkinan didasarkan atas apa yang dilihat Huygens selama dia menetap di Paris pada tahun-tahun sebelumnya tentang surat menyurat antara Pascal dan Fermat. Pada bentuk akhirnya, tulisan ini memuat 14 masalah atau Vorstellen dengan solusi atau buktinya dan 5 masalah yang harus diselesaikan oleh pembaca. 5 masalah terakhir adalah sebagian dari masalah Fermat dan Pascal. Masalah terakhir dari kelima masalah tersebut pada akhirnya dikenal sebagai Gember's Ruin, dan bagian-bagian dari surat menyurat Pascal dan Fermat yang diterbitkan pada tahun 1656. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.